podcast Suara Publik Sultra. Tempat kita ngobrol ringan tapi bermakna tentang isu-isu yang lagi viral di Sulawesi Tenggara. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi viral di media sosial dan menyentuh kepentingan banyak orang, yaitu tentang kondisi fasilitas rumah sakit Dr. Haji Laude Muhammad Baharudin di Kabupaten Muna. Ada dokter yang speak up, ada pihak rumah sakit yang memberi bantahan, ada pergantian direktur, sampai masyarakat menuntut audit anggaran. Bersama saya sudah hadir 3 tamu yang akan ngobrol bareng bersama kita semua. Halo semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Rina Natalia dan hari ini saya akan membahas kronologi lengkap kasus rumah sakit yang berada di Kabupaten Muna dari awal sampai viral. Dan saya Fasriyanti Dewi. Fokus saya ke standar fasilitas medis, resiko dan bagaimana kondisi peralatan bisa mempengaruhi tindakan operasi. Nah, saya Reva Agustina. Hari ini saya akan melihat isu ini dari perspektif masyarakat, kepercayaan publik, dan bagaimana sampai dampak sosialnya. Oke, sekarang kita mulai dari kronologi. Dari Kak Nanda, apa sebenarnya yang terjadi sampai isu ini viral di media sosial? Jadi itu awalannya semuanya dimulai ketika seorang dokter kandungan yang berinisial R di rumah sakit yang berada di Kabupaten Muna itu mengunggah di sosial media, dan video itu berisi tentang kondisi fasilitas ruang operasi yang menurutnya sangat memprihatinkan. Dalam unggahan tersebut ia menyebutkan beberapa hal spesifik. Yang pertama itu set kain operasi hanya tersedia 2, tapi pasien terjadwal ada 3. Dan selanjutnya itu jarum jahit operasi disebut mudah patah atau tidak lagi dipakai. Dan yang selanjutnya AC ruangan operasi rusak, membuat suhu ruangan tidak stabil. Dan selanjutnya sejumlah alat steril yang dianggap sudah tidak layak digunakan. Unggahan itu cepat viral di sosial media, lalu langsung disorot oleh media nasional, dan banyak masyarakat yang kaget dan marah karena fasilitasnya itu rumah sakit yang ternyata tidak dianggap dan tidak memadai gitu. Jadi setelah viral, apa reaksi dari pihak rumah sakit? Pihak rumah sakit dan pejabat daerah merespon. Mereka membantah beberapa klaim seperti soal jumlah set operasi dan mengatakan bahwa fasilitas sebenarnya cukup. Tetapi pembantaian itu justru menimbulkan perdebatan baru karena publik merasa pernyataan tidak sesuai realita di lapangan. Oke, berarti ini yang memancing respon publik sehingga lebih besar. Akhirnya muncul tuntutan agar dilakukan audit anggaran. Bahkan beberapa organisasi advokat meminta aparat penegak hukum untuk turun lapangan. Oke, sekarang kita akan beralih ke Kak Asli yang akan menjelaskan dari sisi kesehatan. Seberapa serius kondisi fasilitas seperti yang dikeluhkan oleh dokter tersebut? Nah, ini tuh masalahnya sangat serius. Kita harus ingat, operasi itu tindakan medis paling sensitif. Ada beberapa poin penting. Yang pertama itu, set kain operasi harus cukup, steril, dan tidak boleh dipakai berulang tanpa sterilisasi lengkap. Nah, yang kedua itu, jarum patah itu bukan kejadian yang sepele, bisa berisiko tertinggal di tubuh pasien. Dan yang ketiga itu, benang operasi yang kurang standar bisa mempengaruhi penyembuhan luka. Dan yang keempat, AC ruang operasi rusak bisa mengganggu kestabilan suhu tubuh pasien dalam operasi. Dan yang terakhir, banyak rumah sakit punya prosedur ideal condition, dan kalau alatnya tidak layak, itu melanggar standar pelayanan minimal. Ini bukan soal kenyamanan, tapi soal keselamatan. Oke, baik. Jadi kalau dokter speak up itu sebenarnya karena kondisi lapangan yang tidak sesuai standar. Ya, betul. Dan dokter punya tanggung jawab moral dan profesional. Karena kalau ada kejadian buruk, dokter yang dituntut, bukan rumah sakit. Oke, poin bagus. Dan itu jadi tekanan besar bagi tenaga medis. Nah, selanjutnya kita akan beralih dari Kak Reva. Ia akan menjelaskan dari sisi masyarakat. Isu ini berdampak tentang apa? Nah, untuk masyarakat sendiri itu dampaknya besar banget ya dan multilateral.
dramatis. Pertama tuh kepercayaan publik menurun. Jadi masyarakat itu takut untuk berobat ke rumah sakit tersebut karena merasa fasilitas itu tidak memadai. Nah, selain itu juga masyarakat itu menaruh kecurigaan terhadap transparansi anggaran. Nah, jadi kalau rumah sakit dapat anggaran kok alatnya seperti itu. Nah, terus ada juga berdampak pada efek psikologis. Pasien yang dirawat jadi ragu apakah saya aman, apalagi operasi itu sudah bisa ditunda ya. Nah, selain itu juga kasus ini menyorot bagaimana sih komunikasi publik pemerintah daerah kadang kurang terbuka. Pembantahan tanpa data justru membuat publik makin ragu. Nah, terakhir ini memicu diskusi lebih luas tentang kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil seperti itu. Wah, dimensinya banyak ya. Ternyata ini bukan hanya sekedar soal AC yang rusak. Iya, betul sekali. Ini tuh tentang hak masyarakat untuk mendapatkan layanan medis yang lebih aman. Oke. Baik, sekarang kita akan bahas bagian politik dan kebijakan. Apa saja langkah pemerintah setelah ini? Dari Kak Nanda mungkin. Ada sih beberapa. Yang pertama itu direktur rumah sakit tersebut diganti. Ini langkah cepat pemerintah daerah, tapi pergantian direktur itu tidak cukup kalau tidak dibarengi evaluasi sistemnya. Nah, setuju. Yang dibutuhkan itu yang pertama audit inventaris alat, perbaikan fasilitas, monitoring berkala, dan pelatihan petugas agar standar tetap terjaga. Nah, yang paling penting juga nih transparansi masyarakat tuh perlu tahu apa saja kekurangan, berapa dana yang digunakan dan apa rencana perbaikannya. Itu semua sangat penting ya Iya. untuk fasilitas rumah sakit tersebut agar ada perbaikan. Setelah itu kita sebagai anak muda apa sih yang bisa kita rekomendasikan? Oke, yang pertama itu pemerintah harus memprioritaskan perbaikan ruang operasi di rumah sakit tersebut, dan ini adalah yang paling penting dan itu salah satu konten yang viral. Nah, kalau menurut saya itu harus ada audit anggaran yang melibatkan lembaga independen supaya hasilnya itu objektif. Nah, kalau dari saya sendiri, rumah sakit itu harus membangun sistem laporan internal yang lebih aman. Nah, supaya tenaga medis itu bisa menyampaikan masalah tanpa takut dikucilkan. Nah, yang keempat, masyarakat juga perlu ikut mengawasi isu ini agar tidak tenggelam begitu saja setelah viral. Tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu acara. Pembahasan kita hari ini cukup padat dan bermakna. Tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu acara. Pembahasan kita hari ini cukup padat dan membuka banyak hal. Isu fasilitas rumah sakit di Kabupaten Buna adalah gambaran nyata bagaimana pelayanan kesehatan harus diawasi bersama. Terima kasih untuk Kak Nanda, Kak Asri, dan Kak Reva yang sudah memberikan perspektif menarik dan kritis. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua dan meningkatkan kesadaran. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama saya Bulan Apriani di podcast Suara Publik Sultra. Terima kasih dan bye semuanya. Bye-bye. Bye.